Perkenalkan, nama saya Sri Hartati SPD, guru kelas 5, mata pelajaran IPAS, fase C, instansi kami SLB Negeri Talun, Kabupaten Blitar. Salam hebat Bapak Ibu Guru semua dimanapun berada, menjadi peserta pembatik level 3 kreasi dengan pengembangan merancang media pembelajaran berteknologi digital pada mata pelajaran IPAS kelas 5 dengan judul Media Pembelajaran Digital Video menggunakan ponsel pintar mampu mengklasifikasikan tentang pengelompokan tumbuhan yang menguntungkan berdasarkan tanaman budidaya. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu tumbuhan yang hidup di kebun atau di ladang dan tumbuhan yang hidup di sawah. Tujuan dari materi IPAS kelas 5 ini yaitu peserta didik mampu mengklasifikasikan kelompok tumbuhan yang menguntungkan berdasarkan tanaman budidaya. Untuk selanjutnya yaitu sebelum kita melangkah pada pengelompokan tumbuhan yang budidaya, marilah kita mengetahui tentang pengertian daripada tumbuhan. Tumbuhan adalah kelompok makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Sebagai contohnya yaitu tumbuhan di sekitar kita, lingkungan kita, yaitu pohon rambutan, pohon terong, pohon kelengkeng, dan lain sebagainya. Adapun pengertian dari tanaman budidaya di sini yaitu suatu kegiatan yang terencana dalam pemeliharaan sumber daya hayati di suatu lahan untuk mendapatkan hasil panen. Di sini untuk tanaman budidaya terbagi menjadi suatu dua bagian yaitu tumbuhan yang hidup di ladang atau di kebun, yang kedua tumbuhan yang hidup di sawah. Di sini dalam tumbuhan budidaya yang menguntungkan kami kelompokkan dari tumbuhan yang ada di ladang dan tumbuhan yang di sawah. Di sini contoh beberapa tumbuhan di ladang yaitu tumbuhan rambutan, tumbuhan mangga, tumbuhan pohon jambu air, tumbuhan pohon pisang. Sedangkan di sawah itu ya yang banyak kita jumpai yaitu tanaman padi, tanaman lombok, tanaman terong ya, maupun tanaman jagung. Dan itu pun masih banyak lagi yang ditanam oleh Bapak petani kita. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengapa tanaman budidaya menguntungkan. Di sini ya, seperti kita lihat pada gambar ini pohon dari jambu air kalau sudah matang dan berbuah, nah ini akan menghasilkan suatu buah yang sangat enak dan banyak kita jumpai ya. Kita di pasar-pasar dan bagi petani sangat menguntungkan karena bisa dijual dan bisa menghasilkan panen yang sangat menguntungkan. Seperti contoh juga pohon pisang, di sini pohon pisang kalau sudah berbuah yang matang bisa dibawa ke pasar dan di sana pun banyak pembeli yang ingin membeli. Dan untuk yang tanaman di sawah itu beberapa contoh tadi seperti tanaman padi. Kalau sudah panen menjadikan suatu beras yang menjadikan tanaman yaitu mata pencarian dari petani yaitu sebagai makanan pokok bagi bangsa kita ini. Sedangkan untuk sayuran terong yang banyak kita jumpai yaitu menjadikan sayuran terong yang siap untuk kita masak semuanya. Jadi kesemuanya budidaya ini yang dilakukan petani menjadikan suatu menguntungkan karena hasilnya bisa dipanen. Selanjutnya kita lanjutkan
Nanti ada beberapa soal evaluasi dengan tebak gambar. Di sini kan kita yang sederhana saja, mengingat anak-anak yang ya apa itu dengan kalimatnya sederhana dengan tembak gambar. Pada di sini ada beberapa gambar, yaitu di dalam huruf A ada gambar padi, huruf B ada apa itu gambar mangga, di sini di C ada tanaman lombok, dan D ada tanaman jagung. Dan di sini nanti anak-anak bisa memasukkan ya, menjawab dengan tebak gambar ini dengan melihat gambar yang dijawab hanya hurufnya saja. Sebagai contoh, tanaman yang hidup di ladang, mungkin anak di gambar mana, kita menjawab hurufnya saja. Tanaman yang hidup di sawah, kita jawab dengan hurufnya saja. Tanaman apa yang menghasilkan beras, kita jawab di hurufnya saja. Dan tanaman yang menghasilkan buah jagung, kita ya pada hurufnya saja. Kita lanjut untuk PowerPoint selanjutnya, yaitu ya, referensi buku ini kita ambilkan dari beberapa buku, yaitu di perpustakaan tentang mengenal makhluk hidup, dan juga gambar-gambarnya kami unduh di Google sesuai dengan gambar-gambar yang ada. Itu pun terima kasih dari Bapak Ibu semuanya.